Ya, puji Tuhan Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan. Kita kembali berjumpa lagi dalam acara Kasih Yesus Ministry. Dan kita akan dikuatkan, diteguhkan lewat firman Tuhan di hari yang indah ini. Mari kita punya tema bahwa Tuhan bersabda, janganlah kita khawatir. Saudara, kekhawatiran ini bisa melemahkan kehidupan kita sebagai orang percaya. Bahkan bisa membuat kita tidak berdaya, kita menjadi lemah, bahkan kita bisa stres. Bahkan bisa menjauhkan kehidupan kita secara khususnya dengan Tuhan. Maka di dalam kebenaran firman Tuhan ini mengajarkan kita untuk supaya kita sebagai orang percaya kita tidak boleh khawatir. Mari kita lihat satu kebenaran firman Tuhan di dalam Matius 6 ayat 25. Firman Tuhan katakan, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Nah, Tuhan bersabda kepada kita bahwa jangan kita khawatir, saudaraku. Nah, saya mencatat di dalam kebenaran firman Tuhan ini bahwa yang membuat manusia menjadi khawatir dalam Markus 4 ayat 19 dikatakan oleh karena kekayaan, keinginan-keinginan dunia. Inilah yang membuat sehingga manusia menjadi khawatir. Bahkan juga di dalam Markus 13 ayat 11 dikatakan, oleh karena iman percaya kita kepada Kristus, kita mengalami suatu kelahiran baru, kita mengiring Tuhan, kita mengikut Tuhan. Ada kalanya ada yang menghantui dalam hati kita kekhawatiran, oleh sebab mungkin gereja akan memecat kita, gereja akan menolak kita, oleh karena iman kita sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, Tuhan juga bicara bahwa jangan kita khawatir. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, di hari-hari ini orang-orang yang mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, dan ada orang-orang sekitar, bahkan orang-orang yang dikasihi, mungkin suami, istri, atau orang tua, atau mungkin anak-anak, atau mungkin pihak gereja, atau saudara kita yang menolak, bahkan membuat suatu keresahan di dalam hati kita. Oleh karena iman percaya kita kepada Yesus, kita mengambil keputusan bertobat dan mengalami suatu kelahiran baru. Nah, saudara, kadangkala kekhawatiran ini menyerang kita sebagai orang percaya. Nah, Tuhan katakan jangan kamu khawatir. Demikian juga yang membuat orang khawatir karena menyusahkan diri dengan banyak perkara. Di dalam Lukas 10 ayat 41. Saudaraku, kadangkala perkara-perkara kita buat sendiri, kita menyusahkan bukan perkara kita, tetapi kita mau ikut di dalam perkara orang lain. Kita menyusahkan diri kita dengan perkara-perkara yang banyak. Saudara, mari kita fokus dengan Tuhan. Dan di dalam berikutnya membuat orang menjadi khawatir, saudaraku, adalah di dalam Yakobus 4 adalah keinginan yang tidak tercapai. Keinginan yang tidak tercapai membuat orang menjadi khawatir, cemas, bahkan endingnya mereka bisa berselisih, berseteru, bahkan mereka bisa melakukan suatu hal yang jahat. Saudara, sebagai hamba Tuhan, hati-hati dengan keinginan yang tidak tercapai, sehingga engkau membuat khawatir, cemas, bahkan yang lebih parah meninggalkan persekutuan kita dengan Tuhan. Nah, sekarang bagaimana caranya untuk kita supaya tidak khawatir? Di dalam firman Tuhan yang pertama adalah Filipi 4 ayat 6 dikatakan demikian. Filipi 4 ayat 6 dikatakan demikian. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakan dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Nah, supaya kita tidak khawatir, yang pertama yang harus kita lakukan adalah menyatakan dalam segala keinginanmu kepada Allah dengan doa dan ucapan syukur kepada Tuhan. Amin. Amin. Apabila saudara dilanda dengan kekhawatiran, dan sebagai manusia itu manusiawi kalau kita ada kekhawatiran, tetapi Tuhan mengajarkan kita yang pertama adalah menyatakan dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan ucapan syukur. Seseorang yang khawatir begitu sulit untuk mengucap syukur. Tetapi saya percaya pada waktu saudara mulai mengucapkan syukur, Tuhan terima kasih.
Terima kasih Tuhan atas segala berkat yang terjadi dalam kehidupanku. Atas masalah ini, pada waktu saudara mulai mengucap syukur, ada sesuatu yang terjadi, pembalikan keadaan yang tadinya saudara gundah gulana, saudara akan mengalami rasa damai dan sukacita dalam Tuhan. Dan poin yang kedua, supaya kita tidak khawatir lagi, kita lihat di dalam firman Tuhan 1 Petrus 5 ayat 7. Firman Tuhan 1 Petrus 5 ayat 7 dikatakan demikian. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Saudaraku, Tuhan katakan serahkan segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab dia, Tuhan, yang memelihara saudara. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, tadi kita sudah baca bahwa burung itu tidak menabur, tidak menuai, tetapi dipelihara oleh Tuhan. Sebagai hamba Tuhan, jangan kamu takut. Hadapi dengan mengandalkan Tuhan, berharap kepada Tuhan. Lakukan bagian saudara, dan Tuhan akan melakukan bagian Tuhan. Untuk apa? Menolong saudara, memelihara saudara, memberikan jalan keluar dari setiap persoalan yang diperhadapkan dalam kehidupan saudara. Dan poin yang terakhir, yang ketiga adalah bagaimana kita mengatasi di dalam kekhawatiran ini. Kita lihat di dalam Matius 6 ayat 33 dikatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepada saudara. Ada kalanya seseorang mengalami khawatir oleh sebab karena pergumulan masalah, adanya keinginan-keinginan. Nah, Tuhan bicara dengan jelas kepada kita bahwa poin yang ketiga adalah carilah kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya ditambahkan untukmu. Artinya fokus kita adalah yang paling utama dan prioritas dalam kehidupan kita, mencari kerajaan Allah dan kebenaran. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, maka pada waktu kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, semuanya ditambahkan untukmu. Apapun yang menjadi persoalan masalahmu, mungkin kamu khawatir oleh karena sakit penyakitmu, mungkin kamu mengalami masalah dalam ekonomi keuangan, usaha pekerjaanmu, di dalam pergumulan saat ini, atau juga mungkin engkau mengalami tekanan dalam kehidupan keluargamu, rumah tanggamu, anak-anakmu, apakah suamimu, istrimu, atau orang tuamu, atau engkau mengalami masalah di dalam hutan pihutan. Saudara, Tuhan katakan carilah kerajaan Allah dan kebenaran. Fokus kita adalah mencari kerajaan Allah. Pada waktu kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka dengan sendirinya semuanya akan ditambahkan untukmu. Apa yang menjadi masalahmu, apa yang menjadi khawatirmu, Tuhan katakan Tuhan akan menambahkan itu. Artinya Tuhan akan menolong untuk memberkati saudara, menyelesaikan setiap persoalan yang terjadi dalam kehidupan saudara. Tapi Tuhan bicara dengan jelas, saudara harus mencari Dia, mencari kerajaan surga, mencari kebenarannya, maka saudara akan mengalami berkat-berkat Tuhan. Puji Tuhan, demikian kebenaran pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, sebelum kita sama-sama berdoa, mari, apapun persoalan masalah yang diperhadapkan dalam kehidupan saudara, percaya, Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara. Dia penolong yang setia, Dia memelihara kita, Dia memegang tangan kita, Dia mengasihi, mencintai saudara. Sebagai hamba Tuhan, jangan ragukan kasih Tuhan dalam kehidupan. Puji Tuhan, mari kita satu dalam doa. Bapa Surgawi, berkati umat-umat. Apapun persoalan masalah mereka, dalam nama Yesus berikan kekuatan, kemampuan, bangkitkan semangat dalam kehidupan mereka. Berikan damai, sukacita, ketenangan, dan penghiburan. Sehingga apapun yang melanda kehidupan mereka, mereka tetap mencari Tuhan, mengandalkan Tuhan. Mereka tetap menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Bahkan juga mereka berdoa dan mengucap syukur dalam segala hal. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, apabila engkau membutuhkan dukungan doa, silakan engkau menghubungi kami. Kami siap untuk mendukung saudara. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Salam.